Kita hidup di planet biru yang 90% permukaannya tertutup lautan biru. Dan Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di antara Samudra Hindia dan Pasifik dengan lebih dari 17.000 pulau. Indonesia adalah negara bahari. Jadi, sudah sepantasnya kita tahu apa yang menjadi ciri utama negara kita. Tapi sayangnya, kita lebih ngerti tentang pop culture daripada keanekaragaman hayati di negara kita. Tapi nggak bisa disalahkan juga sih, karena pop culture itu seru. Dan seandainya Lambe Turah topik utamanya tentang lingkungan hidup, mungkin mereka nggak akan seramai itu. Jadi nggak bisa disalahkan kalau dalam video Kelomang, ternyata banyak yang nggak tahu kalau Kelomang tidak lahir dengan cangkang. Cangkang Kelomang itu sebenarnya dari seashell. Jika diterjemahkan secara kasar, seashell adalah kerang laut. Kerang yang kita tahu bentuknya seperti ini. Kerang bivalvia pipih yang memiliki sepasang cangkang. Tapi dalam oceanologi, seashells sangat banyak jenisnya. Di dalamnya juga termasuk bekas cangkang moluska dalam kelas gastropoda. Di darat, kita mengenal keluarga bekicot. Tapi di laut, kelas gastropoda sangat luas dan beragam, dengan bentuk yang aneh-aneh juga. Dan merekalah penyuplai utama rumah Kelomang. Nah, dalam video kali ini, mari kita sama-sama cari tahu tentang seashell, alias kerang laut. Oke, sebelumnya saya minta maaf sebesar-besarnya karena telah berburuk sangka kepada teman-teman yang menulis komentar dan bertanya, dari mana asal cangkang Kelomang? Saya tidak langsung jawab karena saya pikir teman-teman sedang bercanda atau sarkas. Karena saya merasa itu adalah pengetahuan umum. Dan meskipun dalam video Kelomang juga ada bagian yang menjelaskan dari mana Kelomang mendapatkan cangkangnya, mungkin memang tidak semua orang tahu dari mana asal cangkang Kelomang. Dan penjelasan di video mungkin terlalu cepat dan sedikit, sehingga tidak meresap. Semoga dalam video ini teman-teman bisa mendapatkan kejelasan. Tapi sebelum kita lanjut, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah support Alam Semenit lewat donasi di Saweria. @rsld_store, Ali, suaminya Nishkias, Miamiu, Jalin Fad Faisal, Vera istriku, Landak Mini ke IG, @fatur.aftur, Randy Bagong, Kayu Mati, Hans Pirek, Telur Kucing, Mas Patrick, berikut daftar orang tampan, Ikemen, dan ini daftar orang jelek, Pengangguran Bahagia, Heri Komang, Sarapsaurus, Bumi di Pasena Jaya, Dena Mau Nggak Jadi Pacarku, Oriza Sativa, Gangsari 999, Aul Sayang Diana, Balbalai Balbalia, Kedai Barokah 151 Cipinang Bali, Betty, Aku Cinta Pevita, Martabak Salim, Hashirama Senju, Tobirama Senju, Hiruzen Sarutobi, Minato Namikaze, Tsunade Senju, Kakashi Hatake, Naruto Uzumaki, Konohamaru Sarutobi, Sarada Uchiha, Master Egi, S. Repet, Daniel, Shibuya Kaho, Garwane Raiden A, Disnaker.id, Babies Baal Cute atau BBC, Poka Bear, Choki Y Ultimate, Asap Tono 88, Arya Luminous Mind, Ayahnya Aslan Salma, Ojo Diwocho, Jangan Dibaca, Gita Krisdiana Gangsari Halim, dan Butir. Seashells adalah cangkang luar yang keras yang biasanya dibuat oleh moluska yang hidup di laut. Cangkang ini adalah bagian dari tubuh hewan tersebut yang ikut tumbuh besar bersama penghuninya. Ketika penghuninya mati, bangkainya akan membusuk atau dimakan oleh organisme lain. Setelah itu, cangkang tersebut akan mengendap di dasar laut atau terbawa arus dan terdampar di pantai. Seashells bisa bertahan lama karena biasanya terbuat dari kalsium karbonat. Cangkang moluska ini seperti eksoskeleton bagi serangga. Tapi struktur cangkang ini tidak seperti struktur hewan pada umumnya. Mereka tidak terdiri dari sel. Cangkang ini dibuat oleh jaringan mantel yang mensekresikan protein dan mineral secara ekstraseluler. Kita harus berandai menjadi kuli Jawa untuk memahami ini dengan mudah. Ibaratkan protein itu adalah rangka besi, dan kamu tuangkan mineral yang seperti beton di atasnya, sedikit demi sedikit. Sehingga cangkang ini juga mengalami pertumbuhan seiring moluska tumbuh.
karena cangkang moluska harus mengakomodasi pertumbuhan tubuh moluska. Pola pertumbuhan ini menghasilkan 3 lapisan cangkang yang berbeda. Periosteum, lapisan prismatik, dan lapisan mutiara pada bagian dalam atau nacre. Pada beberapa spesies, bagian terluar seringkali berbentuk seperti duri-duri panjang atau tekstur kasar dan tajam. Bagaimana bentuk-bentuk cangkang menakjubkan ini bisa terjadi masih menjadi bahan penelitian. Tapi dugaan utama adalah mereka mengembangkannya sebagai perlindungan terhadap predator. Dan bagian dalam atau nacre yang halus dan licin ini wajib, karena mereka bertubuh lunak sehingga sangat mudah merasakan iritasi. Pengamatan bagian dalam yang licin ini menginspirasi manusia untuk mempekerjakan kerang mutiara untuk menghasilkan mutiara yang berasal dari proses yang sama. Untuk kamu yang belum tahu, mutiara itu berasal dari tiram mutiara seperti Pinctada maxima. Dan prosesnya cukup unik. Para peternak tiram akan meletakkan objek asing ke dalam tubuh tiram. Objek tersebut dinamakan iritan dan biasanya berbentuk bulat. Iritan berfungsi sesuai namanya, membuat iritasi kepada si tiram. Karena merasa ada benda asing yang aneh, tiram kemudian melapisi iritan tersebut dengan nacre, sehingga permukaannya menjadi halus dan licin. Dan ya, nggak semua mutiara berbentuk bulat. Tiram bisa melapisi iritan berbentuk apapun dengan nacre. Jadi mutiara dengan bentuk yang beraneka ragam bisa dihasilkan. Ingat tiram, ingat mutiara, perhiasan berharga yang memikat hati para wanita. Tapi jauh sebelum tiram mutiara dipekerjakan, seashell sudah menjadi barang berharga yang pernah dijadikan alat tukar, dan bahkan pernah juga menjadi uang komoditas yang digunakan secara umum di banyak tempat di seluruh dunia. Alat tukar kerang ini biasanya terdiri dari cangkang kerang laut utuh atau sebagian, atau dirangkai menjadi manik-manik atau dalam bentuk lain. Cangkang yang paling banyak digunakan sebagai mata uang adalah cangkang Cypraea moneta atau money cowrie. Itu loh, kuwuk yang suka kamu pakai buat main congklak. Tidak semua moluska memiliki cangkang. Ada beberapa siput laut yang pernah saya bahas di channel ini. Dan beberapa masih memiliki cangkang di dalam jaringan mantel mereka, seperti sea hare yang dulu pernah difitnah, atau seperti guidak yang cangkangnya lebih kecil daripada tubuhnya, sehingga tubuhnya tidak dapat ditarik masuk ke dalam cangkang. Jadi, apa sih tipe-tipe seashells itu? Jika dikelompokkan, ada 4 kelompok utama yang merupakan penghasil seashells di laut. Mereka adalah bivalvia, gastropoda, polyplacophora, dan cephalopoda. Dan bagaimana rupa mereka saat masih hidup? Kita akan bahas satu persatu ya. Bivalvia. Ini yang sering dibilang kerang. Cangkang mereka paling umum terdampar di pantai. Sangat sulit menemukan cangkang mereka dalam keadaan utuh. Biasanya ditemukan sudah terpisah dari pasangannya. Ada lebih dari 1.500 spesies bivalvia. Mereka hidup di air laut dan air tawar. Contoh bivalvia yang populer adalah kerang dara, remis, dan tiram yang baru saja kita bahas. Mayoritas bivalvia terdiri dari 2 cangkang identik yang disatukan oleh engsel fleksibel. Tubuh moluska di dalamnya terlindung di dalam kedua cangkang ini. Cangkangnya terbuat dari kalsium karbonat dan dibentuk berlapis-lapis oleh sekresi dari jaringan mantel. Bivalvia juga dikenal sebagai pelecipoda. Sebagian besar adalah filter feeder. Dengan bantuan insang, mereka menyedot air dan partikel kecil yang menjadi makanan mereka. Bivalvia adalah seafood populer dan pekerja mutiara teladan. Gastropoda. Nah, ini dia. Kelas gastropoda ini menjawab pertanyaan populer di video kelomang. Dari mana cangkang kelomang berasal? Mereka adalah penyuplai utama cangkang kelomang, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Spesies tertentu cangkang gastropoda kadang-kadang dapat ditemukan terdampar di pantai berpasir atau di pantai berbatu. Seperti bivalvia,
Cangkang gastropoda juga merupakan bagian tubuh dari gastropoda atau keong dari ordo Mollusca. Cangkang keong ini adalah exoskeleton yang melindungi tubuh mereka dari pemangsa, kerusakan eksternal, dan dehidrasi. Cangkang ini juga berfungsi untuk tempat melekatnya otot dan penyimpanan kalsium. Pada beberapa keong, mereka memiliki operculum yang menutup bukaan cangkang, yang berfungsi memberikan perlindungan ekstra. Pada beberapa spesies seperti triton, operculum mereka dapat digunakan untuk membalikkan tubuh mereka. Sementara pada keong conch, operculum mereka meruncing dan bisa digunakan untuk menyerang predator yang menangkap mereka. Gastropoda bercangkang memiliki bentuk dan ukuran yang beraneka ragam, mulai dari Lithopidae, Matildidae, Obortionidae, dan Omalogiridae, yang merupakan gastropoda terkecil dengan ukuran tubuh dewasa yang kurang dari 1 mm, hingga Syrinx arwanus, yang merupakan keong laut terbesar yang bisa tumbuh sepanjang 91 cm dan seberat 18 kg. Nah, ketika mereka mati, entah karena sakit atau dimangsa, cangkang mereka akan dimanfaatkan oleh berbagai macam organisme, seperti gurita yang suka ngumpet di dalamnya, hingga kelomang yang memang secara khusus memilih cangkang gastropoda untuk melindungi bokong halus mereka. Ada 120.000 spesies moluska bercangkang yang diketahui, baik yang di darat maupun yang di laut. Dengan berbagai macam bentuk dan ukuran, kelomang seharusnya tidak kekurangan cangkang seiring pertumbuhan mereka. Seiring tubuh mereka membesar, mereka akan mencari cangkang gastropoda yang lebih besar. Jadi cangkang gastropoda yang sangat besar pun tetap bisa dimanfaatkan oleh kelomang. Jadi sudah jelas ya teman-teman, siapa yang membuat cangkang kelomang. Semoga rasa penasarannya terjawabkan dengan video ini. Polyplacophora. Ini adalah cangkang atau bagian dari cangkang chiton yang juga sering terdampar di pantai. Cangkang chiton terdiri dari 8 lempeng yang biasanya terlepas tidak lama setelah mereka mati. Dan ini penyebab cangkang mereka jarang ditemukan dalam keadaan utuh. Lempengan-lempengan dari spesies chiton yang berukuran besar dikenal sebagai cangkang kupu-kupu karena bentuknya mirip kupu-kupu. Cephalopoda. Kelas cephalopoda juga memiliki cangkang. Beberapa keluarga cumi, seperti sotong, memiliki cangkang internal yang besar dan keras, yang dinamakan cuttlebone. Dan ini sering terdampar di seluruh pantai tropis dan subtropis. Bird lovers pasti familiar dengan cangkang ini, karena kandungan kalsiumnya bagus untuk burung kicau. Ini adalah cangkang dari spirula, cumi-cumi yang hidup di laut dalam. Mereka memiliki cangkang internal yang kecil di dalam tubuh mereka. Cangkang penuh ruang ini sangat ringan, sehingga dapat mengapung dan tersapu ombak ke pantai. Kemudian ada Nautilus, satu-satunya genus cephalopoda yang memiliki cangkang luar yang indah. Dalam kondisi yang baik, cangkang Nautilus katanya bernilai jual tinggi. Selain Nautilus, cephalopoda betina dari genus Argonauta mengembangkan cangkang tipis seperti kulit telur, yang juga terkadang terdampar di pantai tropis. Argonaut sering juga disebut paper Nautilus, karena memiliki bentuk tubuh mirip Nautilus. Yang terakhir ada cangkang dari kelompok cephalopoda bercangkang luar terbesar, Ammonite. Mereka telah punah, tapi cangkangnya sering ditemukan di berbagai tempat. Dan jika kamu menemukan cangkang Ammonite, berarti kamu telah menemukan fosil. Cangkang-cangkang dari binatang yang baru saya sebutkan seringkali terdampar dan tercampur aduk di pantai. Memang menimbulkan kesan kacau dan berantakan. Tapi jika kamu jeli, kamu bisa menemukan keindahan di balik kekacauan ini. Asik. Penggemar cangkang kerang atau seashell collectors terkadang melakukan hal yang gila untuk melengkapi koleksi mereka. Mulai dari beach combing atau menyisir garis pantai dengan berjalan kaki, hingga mengambil kerang di daerah terlarang, menyelam ke laut dalam, bahkan membeli dari pasar gelap.
Namun karena ada imbauan keras tentang bagaimana ekosistem laut bisa rusak karena sea shelling ini, perlahan kegiatan ini mulai mereda. Dalam penelitian ekosistem pantai dan pesisir dunia yang telah berlangsung selama lebih dari 30 tahun, para peneliti menemukan bahwa pengambilan cangkang dari pantai dapat merusak ekosistem dan mempengaruhi populasi organisme yang mengandalkan seashell untuk kelangsungan hidup mereka. Pemerintah setempat pun membatasi cangkang kerang apa yang boleh dan tidak boleh diambil dari pantai dan laut. Bahkan melarang sepenuhnya pengambilan apapun dari area pantai. Area wisata juga dilarang keras memperjualbelikan seashell. Karena itulah, salah satu kolektor seashell terbesar di dunia, Dr. Harry Lee, telah secara bertahap memberikan koleksi seashell-nya ke berbagai museum dan universitas untuk dijadikan bahan penelitian. Dalam 72 tahun pengalamannya mencari seashell, Dr. Harry menyebutkan kalau ada 6 tipe seashell yang paling berharga di matanya. Apa saja? Kita simak setelah pariwara berikut. Nautilus. Nama Nautilus berasal dari bahasa Latin yang berarti pelaut. Nautilus memiliki salah satu jenis cangkang yang paling indah di dunia. Fosil hidup yang langka dan menarik ini sudah hidup lebih dari 500 juta tahun yang lalu dan dapat ditemukan berenang di lereng yang dalam pada terumbu karang di lautan Indo-Pasifik. Pola bergaris pada cangkang mereka membantu menyamarkan tubuh mereka. Jika kamu memotong cangkang Nautilus secara melintang, kamu akan melihat bahwa cangkang mereka terdiri dari banyak ruang melingkar. Ruang luar menampung tubuh Nautilus yang lunak dan licin, sementara ruang dalamnya diisi dengan campuran gas nitrogen dan air untuk membantunya berenang dan mengapung. Cangkang warna-warni mencolok Nautilus paling dicari di antara kolektor cangkang dan pembuat perhiasan. Cowrie. Cangkang jenis kerang cowrie ini adalah favorit bagi kolektor seashell. Khususnya spesies kerang cowrie bermata 100, yang merupakan salah satu kerang paling langka di dunia. Kerang laut dengan pola cangkang yang tidak biasa ini hidup di sekitar terumbu karang dangkal dan bersembunyi di bawah bebatuan lepas di sepanjang pantai pulau tropis terpencil di Chagos, Madagaskar, Reunion, dan Seychelles. Pewarnaan dan lapisan porselen yang sempurna membuat semua spesies cowrie memiliki keindahan tersendiri. Queen Conch. Queen Conch hidup subur di perairan tropis di Hindia Barat, Karibia, Florida, dan Bahama. Cangkang keong ratu yang anggun telah lama dianggap sebagai salah satu jenis kerang yang paling indah. Dengan panjang yang mencapai 30 cm, keong ratu adalah salah satu spesies keong terbesar. Mereka berasal dari keluarga Strombidae yang merupakan endemik Laut Karibia. Ukurannya yang besar serta bentuk yang menawan membuat mereka diambil secara berlebihan. Daging mereka juga dinilai lezat oleh pecinta seafood. Sementara cangkangnya sangat populer di kalangan kolektor. Penduduk lokal sering menggunakan cangkang keong ratu untuk upacara dan ornamen kebanggaan. Angel conch atau Myoko murex atau Cichorius myokoi juga termasuk salah satu jenis cangkang keong terindah di dunia. Cangkang indah ini dapat ditemukan di wilayah Visayas di Filipina dan Kepulauan Solomon. Teksturnya yang bergurat dan bersayap seperti sayap malaikat membuat cangkang keong ini sangat mudah dikenali. Myoko murex dari Filipina kebanyakan berwarna oranye coklat, sementara spesies yang ditemukan di Kepulauan Solomon berwarna putih bersih. Keong cantik ini berasal dari famili Muricidae, yang merupakan keong laut pemangsa berukuran besar. Mereka juga sering disebut keong batu atau keong murex. Conus gloria maris. Conus gloria maris atau terkenal dengan predikat Glory of the Sea Cone adalah salah satu kerang paling mahal dan paling langka di dunia. Dan ini adalah satu-satunya cangkang keong yang pernah dicuri dari museum. Kerang yang berpola sangat indah ini berasal dari keluarga cone snail atau keong kerucut, yang berasal dari kawasan Indo-Pasifik. Conus gloria maris dapat dikenali dari bentuk kerucutnya yang cantik dan pola crosshatch yang rumit, yang bernuansa coklat krem, memberikan kesan warna emas di atas warna putih gading. Meskipun kebanyakan dari mereka memiliki pola cangkang yang indah, cone snail atau keong kerucut adalah salah satu jenis keong yang paling berbisa di dunia. Secara hipotesis, bisa dari seekor cone snail dewasa mampu membunuh 700 manusia dewasa.
dan mereka dapat menembakkan harpun berbisa dengan akurasi tinggi berkat bantuan proboscis mereka. Jadi, hati-hati kalau kamu bertemu dengan conch snail. Cukup amati dari jarak aman. Venuscomb murex. Kerang yang indah ini mendapat namanya dari dewi cinta dan kecantikan dalam mitologi Yunani, Venus, yang dalam legenda menggunakan cangkang keong murex ini untuk menyisir rambutnya. Venuscomb murex berasal dari keluarga keong Muricidae. Keong cantik ini biasanya ditemukan di perairan tropis Indo-Pasifik. Yang membuat cangkang keong ini menjadi salah satu jenis cangkang yang paling indah adalah saluran sifon luarnya yang rumit, yang ditutupi oleh ratusan duri halus. Duri ini membantu mereka melindungi diri dari pemangsa dan mencegah mereka tenggelam ke dalam pasir dan lumpur. Meskipun bukan salah satu keong laut yang paling langka, spesimen sempurna dari Venuscomb murex sulit ditemukan karena struktur durinya yang sangat rapuh. Menurut Michal Kowalowski, seorang kurator di Florida Museum of Natural History, sulit untuk tidak memandang manusia sebagai penyebab utama hilangnya keragaman seashells di seluruh dunia. Dalam sebuah studi, perbandingan keragaman seashells pada daerah non-wisata juga membuktikan kalau turisme memiliki andil dalam mengurangi keragaman seashell di alam liar. Michal tidak menyalahkan kolektor seashell sebagai faktor utama. Kolektor tetap memiliki andil dalam penghilangan keragaman juga. Tapi dampak yang terasa besar lebih ke destruksi yang disebabkan oleh pengelolaan area wisata dengan alat berat. Seashells adalah bagian penting dari ekosistem pesisir. Mereka menyediakan bahan sarang untuk burung, menjadi rumah atau pijakan untuk alga, rumput laut, spons, dan sejumlah mikroorganisme lainnya. Ikan dan gurita menggunakannya untuk bersembunyi dari pemangsa. Dan kelomang menggunakannya sebagai rumah. Hamparan cangkang besar dan pecahan-pecahan cangkang juga mampu mengurangi laju erosi garis pantai. Spesies moluska bercangkang yang berbeda memiliki preferensi makanan yang berbeda. Moluska bercangkang yang lebih kecil umumnya memakan alga dan tumbuhan laut. Dan karena ini, mereka menjadi pilihan yang baik dalam akuarium. Karena selain terlihat indah, mereka mampu membersihkan akuarium dengan baik. Sementara, moluska bercangkang yang lebih besar biasanya karnivora, memakan binatang yang lebih kecil darinya. Beberapa spesies conch snail berukuran besar mengendap dan memangsa ikan yang sedang tidur. Karena mereka lambat, ikan yang sedang tidur tidak merasakan kehadiran mereka, sampai akhirnya terkena tembakan harpun berbisa, kemudian dilahap secara utuh. Tidak jarang juga keong yang lebih besar memangsa keong yang lebih kecil. Conch snail mampu menggunakan bisa yang berbeda sebagai pertahanan diri dan berburu. Ketika sedang berburu keong kecil, bisa dari sengatnya akan dimodifikasi untuk mengubah daging keong kecil menjadi jus, tinggal seruput. Pada spesies keong triton, mereka gemar memangsa bintang laut. Bahkan bintang laut berduri Acanthaster plankii menjadi mangsa favoritnya, seakan menjadi pembuktian namanya yang merupakan anak dari Poseidon. Keong triton memiliki ketahanan terhadap duri-duri tajam Acanthaster plankii, dan dengan mudah membidik bagian lunak dari bintang laut berduri ini yang terletak di bagian bawahnya. Predasi yang dilakukan keong triton terhadap bintang laut berduri ini membantu pelestarian terumbu karang, karena bintang laut berduri termasuk predator dan memangsa binatang pembentuk terumbu. Tapi sayangnya, keong triton kerap diburu karena dagingnya dianggap lezat dan cangkangnya diambil secara besar-besaran. Cangkang triton dapat digunakan sebagai trompet. Selain menjadi pemangsa, moluska bercangkang juga menjadi mangsa bagi binatang lain. Kalau manusia sih nggak usah ditanya ya.
kita memiliki peraturan kalau semua yang ada di laut boleh dimakan. Selain dagingnya, manusia memanfaatkan seashell untuk berbagai macam keperluan. Dan kita sudah membahas bagaimana cangkang kerang cowrie pernah menjadi alat tukar. Manfaat lain seashell bagi manusia sangat banyak. Ada yang menjadikannya wadah makanan dan minuman, alat musik, sebagai simbol keagamaan, dekorasi, dan lain-lain. Bahkan, serpian-serpian cangkang jika dihaluskan bisa menjadi pupuk tanaman karena membawa manfaat baik untuk tanah, meningkatkan kalsium dan pH di dalam tanah. Tapi selain manusia, banyak binatang yang menjadikan moluska bercangkang sebagai salah satu makanan favorit mereka. Oke, kalau manusia kan punya alat untuk membuka cangkang mereka, tapi bagaimana binatang lain membuka kerang sebelum makan? Macam-macam. Ada yang menggunakan kekuatan tubuh seperti pufferfish dengan gigitan kuatnya, atau mantis shrimp yang dengan sentilan mautnya mampu memecahkan cangkang apapun. Atau menggunakan alat seperti yang dilakukan tuskfish yang menghantamkan kerang ke bidang keras hingga pecah. Sama seperti yang dilakukan oleh sea otter dan beberapa pinniped. Namun perilaku sea otter pro beda lagi. Kalau yang masih noob, masih akan menepi dan menghancurkan kerang ke benda keras. Nah, yang pro ini punya perilaku unik. Mereka masih menghantamkan kerang ke benda keras, tapi pengalaman hidup membuat mereka berinovasi dengan membawa batu di atas perutnya dan menghantamkan kerang tanpa harus menepi. Nyaman. Kita tahu kalau rumus kimia dari senyawa air adalah H2O. Ini berarti air adalah kombinasi dari dua bahan kimia, yaitu hidrogen dan oksigen. Semua air mengandung hidrogen dan oksigen, namun kebanyakan air memiliki kandungan lain juga. Misalnya, air laut mengandung garam, sedangkan air sungai atau danau biasanya tidak. Jumlah kandungan garam adalah salah satu fitur atau properti dari air. Properti ini sangat penting bagi makhluk hidup. Sebagian besar organisme air tawar tidak dapat bertahan hidup jika airnya terlalu asin. Sebaliknya, sebagian besar organisme laut tidak dapat bertahan hidup di air tawar. Air juga memiliki sifat lain yang terjaga keseimbangannya, agar makhluk hidup dapat berkembang. Salah satu sifat itu disebut acidity atau tingkat keasaman. Acid atau asam adalah zat yang dapat menyebabkan perubahan tertentu ketika dikombinasikan dengan air atau logam. Tingkat keasaman adalah jumlah atau kadar asam yang berada di dalam air. Contohnya, jus lemon dan vinegar atau cuka adalah contoh minuman yang mengandung asam. Asam yang terkandung dalam jus lemon inilah yang membuatnya terasa asam. Nah, asam dapat menyebabkan reaksi kimia ketika menyentuh logam, batu, atau permukaan lainnya. Reaksi kimianya beraneka ragam. Ada yang menggerogoti, melarutkan, atau merusak. Keasaman suatu zat diukur dengan menggunakan skala pH. Suatu zat dengan pH 7 dianggap netral. Asam memiliki pH kurang dari 7. Segala sesuatu dengan pH lebih tinggi dari 7 disebut basa. Air laut memiliki pH sekitar 8. Itu berarti air laut cukup netral dan sedikit basa. Namun dalam 100 hingga 200 tahun terakhir, para ilmuwan telah mengamati bahwa air laut telah menjadi 30% lebih asam. Mengapa ini bisa terjadi? Ya, sebagian besar karena aktivitas manusia, seperti asap dari knalpot kendaraan dan kegiatan industri yang melepaskan gas karbon dioksida ke udara. Bumi memang dipenuhi oleh karbon, bahkan tanaman butuh karbon untuk bertahan hidup, dan binatang memakan tanaman untuk mendapatkan karbon. Tapi ketika gas karbon dioksida yang ada di atmosfer berlebihan, maka itu akan diserap oleh lapisan atas lautan. Dan ketika karbon dioksida terserap ke dalam air laut, itu akan menjadikan air laut lebih asam. Nah, sama seperti asam yang dapat menyebabkan karat dan kerusakan lain di darat. Air laut yang asam juga dapat mempengaruhi kehidupan di dalamnya. Asam dapat melarutkan cangkang-cangkang binatang laut.
Banyak percobaan yang telah dilakukan untuk menggambarkan bagaimana asam dapat melarutkan cangkang moluska. Bahkan dengan vinegar atau cuka pun, cangkang bisa larut dengan mudah. Peternak tiram sudah terkena dampak dari pengasaman air laut ini. Karena air laut menjadi lebih asam, tiram dan kerang tertentu tidak mampu berkembang. Karena setelah menetas, tiram muda tidak dapat lagi mengembangkan atau mempertahankan cangkangnya. Air laut yang asam juga dapat menyebabkan bleaching atau pemutihan terumbu karang, menghambat pertumbuhan, dan melemahkan struktur terumbu karang. Padahal, terumbu karang merupakan rumah penting bagi banyak makhluk hidup. Kesehatan terumbu karang sangat penting bagi banyak ekosistem. Satelit NASA yang disebut Orbiting Carbon Observatory mengumpulkan informasi tentang karbon dioksida di atmosfer ketika ia mengelilingi bumi. Dan dari sini, para peneliti dan ilmuwan memahami hubungan antara karbon dioksida dan perubahan keasaman laut. Sebuah studi baru menemukan bahwa botol air plastik yang terendam selama 3 minggu di laut mengandung lebih banyak bakteri merugikan daripada bakteri yang berada di air laut, menciptakan kondisi yang memperparah pengasaman laut. Dalam studi yang diterbitkan di jurnal Marine Pollution Bulletin, para ilmuwan internasional menyimpulkan bahwa polusi plastik, khususnya botol air plastik, mengumpulkan bakteri dan mikroorganisme berbahaya yang mudah berkembang di lingkungan yang kaya karbon dioksida. Dan bakteri dan mikroorganisme ini mengancam mikroorganisme lain yang justru berguna untuk mendaur ulang karbon di laut. Suka emosi kalau ngomongin sampah plastik. Sebagai organisme yang terbilang noob di bumi, harusnya kita hormat dan tabik kepada pendahulu kita. Kalau kamu bisa bilang numpang-numpang sebelum kencing di pohon, kamu harusnya juga bisa takut akan dampak buang sampah sembarangan. Saya sih ngeri untuk ngasih tahu yang punya knalpot bising dan berasap. Gimana ya? Tiru anak gunung lah. Mereka nggak ambil apapun selain gambar, nggak bunuh apapun selain waktu, dan nggak ninggalin apapun selain jejak. Lo lihat sendiri ya fakta di lapangan bagaimana. This is the real fact, guys. Ini fakta yang sebenarnya. Oke, gua dan teman-teman akan terus bergerak untuk menjemput sampah. Ya, sebenarnya ini nggak perlu dilakuin. Orang tuh orang gila yang kita ngambilin sampah di gunung itu orang gila sebenarnya. Cuman apa daya? Emang faktanya di gunung itu ada sampah. Betul. 33 kilo, bukan 3,3 kilo, tapi 33 kilo sampah yang ada di jalur, yang ada di sepanjang jalur dan di pos-pos pendakian. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak juga ya. Intinya, dengan menahan diri untuk tidak membuang sampah dan polusi lain, berarti kamu sudah menghormati bumi yang kamu tempati. Dari Seychelles, kita belajar kalau tidak selamanya kamu harus membawa pulang sesuatu untuk dipajang. Ada kalanya, sesuatu yang sangat berkesan cukup disimpan sebagai kenangan dalam ingatan. Karena kenangan akan melekat dalam ingatan untuk waktu yang sangat panjang. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Kepada teman-teman yang baru subscribe, selamat bergabung. Semoga apa yang disajikan Alam Semenit bisa membawa manfaat bagi kita semua. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sari
lorang jek mata. Bumi angin memilih, angin ngerang dingin-dingin, nama lantang sari, lalu lorang jete